Shalom Alihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Begini ya judulnya ya. Yesus melakukan 3 kali pemisahan. Ini bicara setelah kita mati ya, bukan pemisahan itu ya, pemisahan 3 kali pemisahan ya. Yesus akan melakukan 3 kali pemisahan. Pemisahan pertama adalah saat pengangkatan orang percaya. Ya, anak domba datang di atas awan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Lalu yang dari kuburan tuh bangkit, dipisah. Yang percaya Yesus bangkit, yang nggak percaya Yesus nggak bangkit. Adam percaya Yesus bangkit. Pak, Adam kok percaya Yesus? Kan Yesus belum ada. Halah, ya, itu bahasa Jermannya bodomu ngetek, gitu. Itu bahasa Jerman itu, bodomu ngetek ya. Adam akan bangkit ya. Kemudian Habil akan bangkit. Kemudian kalau Kain enggak, Kain kekala maut. Tertulianus bangkit enggak? Enggak. Tertulianus kan menentang Allah, ya toh. Dia bikin Allah-allahan sendiri. Itu para bapak-bapak gereja itu Pak yang zaman-zaman dulu itu bangkit enggak ya. Ya, terus Musa bangkit, ya, Maleaki bangkit, Maria ibunya Yesus bangkit, Zakaria bangkit, ya, Yohanes Pembaptis bangkit, terus sampai semua rasul-rasul bangkit. Terus Yohanes di Pulau Patmos itu yang nulis kitab Wahyu juga bangkit. Terus sampai zaman sekarang, sampai nanti masa rapture atau pengangkatan orang percaya kurang lebih tahun 4900. Pak Pendeta, pendeta yang meninggal yang kemarin jualan minyak urapan bangkit enggak? Yang lulusan kamera jembatan itu bangkit enggak Pak? Enggak. Ya, para Tritunggaler, Romo-romo, pendeta-pendeta yang pada ngajar Tritunggal itu nanti bangkit enggak Pak? Enggak. Dia kan enggak percaya Yesus Allah. Yesus Allah itu sudah dari dulu, dari zaman Adam, bahkan sebelum zaman Adam, nama Allah itu sudah Yesus. Ya, nggak akan bangkit dia. Ya, itu yang pertama. Pada saat rapture, pengangkatan orang percaya, anak domba ada di atas awan, lalu orang yang dari kuburan-kuburan itu bangkit. Ya, itu pemisahan yang pertama. Yang nggak percaya Yesus, nggak usah mimpi bangkit deh. Kalian para romo, para pendeta ya, romo gelarmu doktor yang dari teologi itu nggak akan bangkit kamu. Ya, termasuk dedengkot-dedengkotnya yang kalian puja-puja itu, Tertulianus, bapak-bapak gereja, semua itu nggak ada yang bangkit pada saat Yesus datang atau anak domba datang di awan. Itu yang pertama, dipisahkannya, yaitu pada saat itu tergantung iman ya toh. Imanmu apakah kepada Yesus atau tidak. Baik Yesus dari zaman perjanjian lama yaitu Yahweh, maupun Yesus dalam perjanjian baru. Sampai sekarang ini kan Allah itu Yesus. Nomor 2, pemisahan orang yang hidup. Pada saat Yesus datang di awan, kan ada orang hidup di bumi. Itu dipisah 2. Yang percaya Yesus Kristus, yang percaya Kristus diubah, tuing, naik ke surga. Anda para romo, andai kan masih hidup, romo, pendeta lagi ngajar di atas gedung, di atas mimbar, lalu kalian teriak-teriak mengajarkan penyesatan demi nama Bapa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang lain diangkat, jemaatnya nggak ada yang diangkat. Kan jemaatnya itu nggak percaya Yesus semua. Ya, hanya orang-orang percaya Kristus yang diangkat. Orang hidup pada saat itu sekitar tahun 4900-an, 4930 tepatnya nanti pengangkatan orang percaya. Orang-orang hidup di bumi yang khusus yang percaya Yesus tok. Yang percaya Bapa, Anak, Roh Kudus nggak akan diangkat. Diangkat lalu diangkat. Ting.
Sisanya nanti dihabisin pakai perang Harmagedon. Ya, gereja kamu, gedung gereja kamu yang megah itu akan diluluh lantakkan oleh Yesus di dalam perang Harmagedon. Kalau kamu bikin salib di gunung gede banget, bikin patung Yesus di gunung gede banget, akan dihabiskan pada saat perang Harmagedon. Termasuk kalian yang masih pada hidup itu, habis Yesus datang di awan, orang-orang percaya Yesus diangkat, disisain yang hidup, tapi yang orang nggak percaya dihabisin, musnah, kecuali anak-anak di bawah 12 tahun. Nanti untuk modal kerajaan 1000 tahun. Oke, lalu kerajaan 1000 tahun berlangsung. Lalu itu pemisahan kedua tadi udah. Ya, kalian siap-siap aja ya. Gedung gerejamu itu nanti nggak ada artinya apa-apa. Itu akan dihabisin oleh Yesus ya, sebagai anak domba di dalam perang Harmagedon ya. Patung Yesus yang kamu bikin di atas gunung akan dirobohkan, akan dihancurkan ya. Demikian pula para romo, para pendeta yang ngajar penyesatan, kalian akan habis kalau kamu masih hidup. Kalau pada saat rapture, pengangkatan orang percaya, kamu masih hidup, ya kamu akan dihabisin dengan yang namanya perang Harmagedon. Yang percaya Yesus diangkat, diubah dari tubuh fisik menjadi tubuh kemuliaan, langsung ke surga. Oke, itu pemisahan kedua. Pemisahan ketiga, setelah 1000 tahun, kan habis nih, habis Harmagedon, habis semua orang kecuali anak-anak. Maka anak-anak itulah akan empunya kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu kan beranak pinak, anggap aja lah 12 generasi ya. Kalau di average umurnya 70, kalau 1000 tahun itu 12 generasi lah ya. 12 generasi kan, ada orang yang percaya Yesus, ada yang enggak, ada yang beriman, ada yang enggak gitu kan. Ditambah lagi Gog dan Magog. Gog dan Magog itu anggap aja 3,5 tahun ya, 1030 tahun lah. Berarti paling banyak itu 13 generasi, 13 sampai 15. Ada orang yang matinya muda juga loh. Jadi antara 13 sampai 15 generasi ya. Itu mau yang hidup mau yang mati saat itu kiamat ya, langsung menghadap ke Yesus. Akan dipisah domba dan kambing ya, dipisah domba dan kambing. Domba itu orang benar, kambing itu orang terkutuk ya. Jadi kalian yang hari ini masih hidup, dijamin Anda nanti tidak masuk di dalam pemisahan domba kambing. Kamu kan nggak lama lagi mati toh, ini udah tahun 2000. Sedangkan rapture aja tahun 4000. Kita semua udah mati semua. Itu khusus yang orang hidupnya antara tahun 4000, tahun 4600 sampai 5600 ya, yang umurnya nanti hidup di tahun 4600 Masehi sampai 1000 tahun kan 5600 Masehi. Nanti ada orang yang menghujat-hujat Yesus, ada yang kayak sekarang Romo pendeta itu, ada yang kayak gitu ya, yang Allah itu esa, dia mengajarkan Allah itu Tritunggal, itu ada, sampai nanti ada. Lalu kalian nanti menghadap, cuman dilihat di kitab kehidupan, ternyata namamu tidak ada, wahai kamu kambing terkutuk neraka. Di penghakiman terakhir ya, ingat penghakiman terakhir ya, neraka kamu. Yang kelompok domba disebut domba orang benar di dalam Matius 25 ayat 37 itu akan masuk surga. Sementara kalian kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41. Tenang aja Romo pendeta, kalian tidak akan masuk penghakiman kambing domba, tidak. Karena rapture saja tahun 4900 kita semua sudah pada mati. Lalu kita akan dihakimi pada saat itu, rapture itu. Nanti dibangkitkan apa tidak. Kalian para Romo pendeta Tritunggal sudah pasti tidak dibangkitkan ya, tidak dibangkitkan. Kambing dan domba ini hanya untuk orang-orang yang hidup pada saat 1000 tahun ke sini ya, 1000 tahun ke sini. Udah dilihat di kitab kehidupan, kamu nggak ada namanya, berarti kamu ke neraka. Lalu penghakiman rame-rame itu semua agama di dunia, termasuk kalian para Romo itu dibangkitkan semua ya, dibangkitkan semua. Nah, Romo ditanya, Romo, kamu kitab sucimu apa? Oh, kami kitab sucinya ada 75 Pak. Dilihat satu-satu, kamu nggak ada yang cocok itu sama yang tertulis di kitab suci. Allah itu esa kok, kamu bilang 3 tapi 1 neraka gitu. Masing-masing Romo, jemaat semua Tritunggal itu dihakimi semua. Pendeta-pendeta Tritunggal semua dihakimi gitu. Dihakimi pakai apa? Ya pakai kitabmu. Kitabmu apa? Kitabmu kan teologi, satu lemari. Kamu kan menurut Alkitab loh. Ayo,
Kamu kan menolak Alkitab. Alkitab tidak dipakai untuk menghakimi. Alkitab tidak dipakai untuk menghakimi. Yang dipakai menghakimi ya kitabmu itu. Kitab teologi, kitab Barnabas, kitab Vulgata, kitab apa lagi? Kitab semua itu tambahan-tambahan itu yang kamu yakinin itu. Sehingga kenapa Allahmu ada 3, kenapa kamu ada patung, segala itu ya toh. Kenapa kamu dan lain sebagainya, ada iman rasuli dan lain sebagainya. Itu kan dasarnya kitab-kitabmu yang satu lemari itu. Kamu dihakimi pakai kitabmu itu dan tidak satu pun bisa. Jadi para pendeta, para romo dijamin ke neraka semua, dijamin ya. Demikian pula umat-umat di luar kekristenan dihakimi menurut kitab kalian masing-masing. Yohanes Wahyu 20 ayat 14 dan 15 nggak ada yang bisa lolos. Jadi pahala nggak berguna, ritual gereja nggak berguna, ajaran bapak gereja nggak berguna, ya, adat istiadat nggak berguna, ya. Kamu itu diselamatkan atau tidak itu berdasar iman. Soal perbuatan baik nanti otomatis dari Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Clear? Jadi Allah, Yesus akan melakukan 3 kali pemisahan. Pemisahan pertama pada saat Yesus datang di awan. Yang di kuburan ada yang bangkit, ada yang enggak. Kemudian pemisahan kedua, yang hidup di bumi ada yang diangkat naik, ada yang tidak. Pemisahan ketiga adalah ketika penghakiman terakhir. Dilihat pakai kitab kehidupan, ada yang masuk kelompok domba, ada yang masuk kelompok kambing. Lalu penghakiman rame-rame itu tidak dipisah-pisah, karena sesuai dengan kitabmu, dan itu sudah tahu hasilnya. Tidak ada yang selamat. Clear Bapak Ibu Saudara? Makanya saya selalu menggelorakan ini ya Bapak Ibu Saudara. Ayo, kebenaran itu hanya ada di Alkitab, Pak. Apa yang tertulis di Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan Allah itu satu, namanya Yesus Kristus, ayo kita ikutin ya. Bukan dari kemarin, bukan dari kapan tahu, tetapi dari sebelum segala abad Allah itu sudah punya nama Yesus. Sementara kalian para pendeta, para romo mengajarkan Yesus itu nggak pernah jadi Allah. Ya, Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah jadi Allah. Yang jadi Allah selalu Bapa. Lalu roh yang kita kuduskan, roh itu tidak kudus tapi kita kuduskan. Ya, namanya roh setan ya, seperti kata ya di dalam Wahyu 16 ayat 13-14, itu roh yang kamu kuduskan. Sebab kalau Roh Kudus yang benar itu namanya Yesus. Roh Kudus itu namanya Yesus Kristus. Yang kalian anggap Roh Kudus namanya bukan Yesus. Berarti itu roh yang kamu bikin jadi kudus. Tadinya tidak kudus, kamu kudus-kuduskan. Allah itu punya nama Yesus. Tidak pernah ada Bapa jadi Allah. Jadi Bapa yang kamu jadikan Allah ini tentu saja Bapa Yohanes 8 ayat 44. Nanti mengerikan loh ketika kalian mati nih. Omongan HTD ini Alkitabiah dijamin 100% benar. 100% benar. Kalian penyembah Bapa mustahil masuk surga. Mustahil kamu diangkat dalam rapture. Ini HTD ngomong nggak sembarangan, saudara-saudara. Ya, Alkitab nulis begitu. Tidak pernah ada rasul nyembah Bapa, nggak pernah ada rasul doa kepada Bapa, nggak pernah ada. Sementara pendeta dan romo mengajarkan dari bangun tidur sampai bangun tidur nyembah Bapa, doa ke Bapa. Sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Doa permohonanmu hanya kepada Yesus. Yesus jadi manusia sujud pada Bapa itu barangnya udah nggak ada, Pak. Itu sudah lewat, itu sudah berlalu. Yesus sekarang Allah di surga. Tidak mungkin Allah kok sujud. Nggak mungkin. Allah kok masih doa. Nggak mungkin. Ya, mengerikan nanti para romo, kalian yang di dunia disanjung-sanjung seolah-olah rohani. Ya, nanti nasibmu tidak akan pernah diangkat ke surga. Ya, kita semua yang sekarang masih hidup ini akan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan orang percaya tahun 4930-an Masehi.
Ya, sekarang sudah jelas, hanya orang yang percaya Yesus sejak dari Adam. Penghuni Firdaus pertama kali adalah Habil. Penghuni alam maut pertama kali kemungkinan besar Kain. Ya, kelompok Kain ya termasuk kelompok Tertulianus, termasuk kelompok bapak-bapak gereja, termasuk kelompok ya semua itu, ya. Termasuk Anda yang hari ini masih jadi pendeta Tritunggal, Romo-Romo Tritunggal, nasibmu akan sama dengan Tertulianus, sama dengan Kain. Penyembah-penyembah Allah ya akan sama dengan Adam, akan sama dengan Nuh, akan sama dengan Musa, sampai Maleaki, sama dengan Daud, sama dengan semua kita-kita yang penyembah Yesus Kristus, Allah yang benar, yang disebut orang Kristen. Kristen memuliakan Allah yang punya nama Yesus Kristus. Sementara orang-orang Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent memuliakan Allah yang tidak punya nama. Ya, Bapa itu bukan nama, Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama, patung Yesus bukan nama, patung Maria bukan Allah. Nanti akan mengerikan ketika kejadiannya nanti pada saat pengangkatan orang percaya, kemudian penghakiman domba kambing ya pemisahan orang yang hidup yang mati itu sampai domba kambing nanti ya. Apa yang Pendeta Henry Tandianta sampaikan dijamin 100% benar karena sesuai dengan ayat Alkitab. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.